Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini mau mengungkap misteri air terjun Gelirip, daerah Tuban, Jawa Timur. Yang konon ceritanya di air terjun tersebut itu, manakala yang datang membawa pasangan itu akan pisah. Itu menurut cerita. Benarkah cerita tersebut? Apa cerita itu hanya dibesar-besarkan manusia yang di luar sana? Makanya pesanku, kalau menonton tayangan videoku, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton ya. Biar nggak gagal paham, tonton sampai akhir, karena di akhir video ada penjelasan dari saya. Karena di channel saya Nusantara memberikan tayangan melalui video yang diunggah di channel itu bukan hanya sekedar mengandalkan penjelasan sang mediator. Karena mediator itu ditempati makhluk jin ataupun setan ataupun iblis yang lagi diungkap. Kalau cuma mengandalkan cerita dari penjelasan sang mediator, berarti sama juga kita terperangkap, kita terperdaya. Nah, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seluruh penghuni di air terjun Gelirip, hadirlah semua, masuklah. Bahwa ada ini sebetulnya masuk total ya. Masuklah. Masuk. Seluruh kemampuanmu, kekuatanmu, masuk total. Agar bahasanya mudah dicerna, karena bisa dipahami dalam bangsa manusia, kalian coba foto dengan wadah yang ada tempati seseorang. Allahu Akbar. Ada apa ini? Ada apa? Ada yang mau aku tanyakan. Menurut cerita kalangan bangsa manusia, manakala ada manusia yang datang membawa pasangannya, itu kalau datang ke lokasi air terjun Gelirip, itu akan bisa. Cerita itu benar apa tidak? Tidak semua seperti itu. Tidak semua. Ya. Dan katanya sering terjadi korban juga. Itu disebabkan karena apa? Sebab ulah kami sebagian tidak. Iya, itulah kami. Dan menurut cerita, awal mulanya terbentuk air terjun tersebut yang dikeramatkan kalangan bangsa manusia sampai sekarang. Dulu katanya ada seorang pangeran yang mencintai perempuan, lahir dari keluarga dari kasta rendah, istilah dari kalangan rakyat. Tapi karena cintanya tidak direstui dari keluarga besar kerajaan, maka si perempuan tersebut bertekad menjalankan tapak sampai meninggal di balik air terjun Gelirip tersebut. Itu cerita itu benar apa tidak? Ada perlu apa kau mau tahu sebenarnya? Setiap penjelasan penyampaian apapun perlu aku cocokkan, cerita itu benar apa tidak. Benarkah yang bertapa seorang perempuan yang cintanya tidak direstui, perjodohannya tidak direstui dari keluarga sang pangeran kerajaan tersebut? Itu aku sendiri. Gitu. Ya. Kalian itu dari kalangan bangsa apa? Lihatlah perwujudan kami. Yang namanya jin bisa berubah bentuk apa saja. Kalau perwujudan itu buat pedoman, berarti manusia melihat bentuk rupa kalian itu salah kaprah. Aku putri. Putri. Ya. Bangsamu mudah tertipu. Sekarang begini. Berarti manusia yang tenggelam di air terjun tersebut bukan semata-mata ulah kalian,
Sebagian memang ada ulah kalian, sebagian pula karena kelalaian manusianya, begitu. Ya, Iya, benar. itu benar. Hanya beberapa saja yang menjadi ulah kami. Terus ada yang aku lihat di malam tertentu atau bulan tertentu, banyak orang yang datang ke lokasi tersebut malah mengadakan ritual sampai berendam di lokasi tersebut. Itu maksud tujuannya untuk apa? Urusan duniawi. Urusan keberkahan, Ya, keilmuan. ya. Apakah manusia yang datang ke lokasi tersebut semuanya berhasil hajat duniawinya? Tidak semuanya seperti itu. Tergantung niat kesungguhan manusianya. Kalian itu menempati lokasi tersebut atas dasar perintah siapa? Junjungan kami, Siapa junjungan kalian? pantai selatan. Ya. Sudah. Berarti malam ini malam terakhir kalian. Kosongkan lokasi tersebut untuk selamanya. Tidak bisa. Tidak. Ada syarat apa agar kalian bisa Hanya menjalankan junjungan kami yang bisa. begitu? Ya, Tanpa perintah dari junjungan kalian tidak mau. tidak akan pernah bisa. Tapi aku yang memerintahkan sendiri. Tidak akan bisa kami turuti. Tapi aku bisa dengan caraku. Ingin tahu caraku untuk mengendalikan? Tidak ada selama ini yang bisa. Bagiku itu semuanya mudah. Kalian semua yang di air terjun Glirip, malam ini berapapun jumlah kalian, ku bekukan segala kemampuan dan ku ikat semua kalian semua. Ku kirim ke asalmu, pantai selatan. Belenggu itu menjerat, belenggu itu pula yang akan mengirim kalian semua menjadikan satu. Allah Akbar. Lepaskan kami. Tidak akan mudah dilepaskan cara apapun. Kemampuan kalian pun membeku untuk selamanya. Itulah caraku. Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah aku. Mudahnya Selamat tinggal semuanya. kami seperti Allah. ini. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap misteri air terjun Glirip yang konon cerita di luar sana, menurut cerita ya, ada sepasang manusia dulu di zaman kerajaan mencintai seorang putri dari kalangan rakyat, tapi karena tidak direstui, maka si perempuan tersebut bertekad menjalankan tapak di balik air terjun Glirip itu, yang akhir kemudiannya dalam tapanya mengutarakan kutukan siapapun yang datang ke lokasi tersebut membawa pasangan maka akan bisa. Sebenarnya itu cerita mitos. Ya. Tidak ada keterkaitan seperti itu. Dan kejadian menenggelamkan bangsa manusia itu karena disebabkan faktor manusianya sebenarnya, bukan karena makhluk. Tapi di sisi lain memang ada sebagian manusia yang memanfaatkan keyakinannya, sugestinya untuk kepentingan duniawi yang semata-mata semua itu yang menempat dari antek-antek pantai selatan. Yang namanya jin, jin bisa berubah bentuk apa saja. Jin bisa mengaku siapa saja. Tujuannya jin tersebut supaya percaya dan yakin si manusia yang melihat keberadaannya. Dan supaya manusia itu tahu dan yakin apa yang disampaikannya. Sebelum terbentuknya air terjun tersebut dimanfaatkan sekelompok kaum bangsa manusia. Dulu, sebelum berhadapan bangsa manusia menempat seluruh kalangan Mayapada di Pulau Jawa ini, dulu itu adalah tempat persinggahan dari keluarga Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu yang sering mengadakan ritual berendam diri, intinya menyucikan diri dalam pembelajaran agama Hindu dan juga Buddha. Karena apa?
itu hasil petunjuk seorang begawan pertapa agung, resik pula karena beliau menjalankan bertapa di situ tatkala untuk menyucikan diri agar kita lepas dari bab urusan mara bahaya ataupun malapetaka, silakan berendam di lokasi tersebut di kala bulan purnama. Karena dasar keyakinan itu yang menyampaikan seorang tokoh, pemimpin, satu contoh dalam pembelajaran agama Hindu Buddha, maka diyakini. Dan sosok perempuan tersebut itu bukan dari kalangan bangsa manusia. Sebenarnya itu karena yang menyampaikan orang pintar tersebut mendapatkan bisikan, sebenarnya itu adalah Dayang Antek Pantai Selatan yang mengatasnamakan seolah-olah itu rakyat. Perempuan yang dulu punya dasar mencintai dari keluarga kerajaan seorang pangeran. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat rahmat ridha Allah malam ini persatu tidak tempat itu sudah steril. Mudah-mudahan untuk selamanya. Jadi cerita-cerita tersebut itu karena sumber ceritanya dari orang pintar, makanya ceritanya juga beda-beda ya. Itu penjelasan dari saya. Makanya kalau ingin mendapatkan keberkahan, rahmat, ridho yang kaitannya ibadah itu lillahi ta'ala. Karena manusia sekarang mengukur sesama manusia itu yang dilihat, mengukur manusia itu yang dipandang, yang terlihat secara kasat mata. Ada apa di balik misteri tersebut, manusia sekarang tidak akan tahu. Karena apa? Setiap rencana dan keinginan, ketentuan kodrat yang sudah digariskan sama Allah, tidak semua manusia itu tahu. Walaupun itu kaitan orang terdekat ataupun keluarga, karena yang namanya rahasia, kaitannya si makhluk tersebut dengan Allah, itu tidak akan bisa diceritakan. Kembali lagi dari manusianya. Setiap manusia punya keinginan dasar dan kemauan dan tujuan. Manakala kemauan dan keinginan tujuan tersebut yang sudah tertulis, pasti akan dirahasiakan. Karena apa? Kalau dibeberkan, diceritakan secara detail, manusia akan terpana. Manusia akan percaya ataupun tidak mempercayai, malah justru bikin ribet, bikin sulit langkah perjuangan itu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara. Salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.